Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jumat Mubarak ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KGRI yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KGRI atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan menutup seri kajian surat Yasin. Insya Allah kita akan membahas ayat ke-77 hingga ke ayat ke-83. Di mana ayat ini merupakan sebagian dari atau kelanjutan dari ayat yang kita bahas minggu lalu, yang secara umum merupakan kesimpulan dari surat Yasin. Ya, sedikit mengingatkan, surat Yasin merupakan surat yang diturunkan pada tahun ke-10. Kita pernah membahasnya ya, tahun ke-10 kerisalahan Nabi. Dan pada saat itu adalah tahun di mana kaum Quraisy begitu jahil ya, kejahiliahannya itu sangat tinggi ya. Dan pada tahun tersebut juga merupakan tahun-tahun di mana Nabi Muhammad SAW sangat sedih karena pelindungnya secara fisik ya, yang melindungi beliau dari atau yang menjamin, karena pada saat itu sistemnya jaminan ya, jaminan keamanan diberikan oleh Abu Thalib, dan Abu Thalib meninggal. Kemudian pelindung spiritualnya yang melindungi dan meringankan beban beliau secara spiritual di rumah, Siti Khadijah, juga meninggal dunia. Jadi, dan kemudian beliau pergi ke Taif, juga diusir dari Taif pada saat hendak berlindung ke Taif, karena kalau sudah tidak ada penjamin di Makkah, beliau harus pergi ya. Dan ditolak juga di Taif, bahkan dilempari oleh anak-anak. Nah, ini surat Yasin ini turun pada masa tersebut. Jadi mungkin Bapak-bapak Ibu ingat beberapa minggu lalu ya, kata-katanya begitu keras ya, karena Allah SWT begitu keras. Dan bayangkan Rasulullah SAW di hadapan umat Quraisy ya, menyampaikan ayat ini, menyampaikan risalah ini. Dan insya Allah kita akan membahas ya, mereka ada seseorang yang diriwayatkan oleh atau diterjemahkan oleh para mufasir, satu ayat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini merupakan rujukan terhadap orang tersebut, salah seorang pemuka Quraisy ya, yang sering mengolok-olok Nabi dan juga mengolok-olok ajaran monoteis atau ajaran keesahan Allah. Ya, mari ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KGRI kita bahas ayat tersebut bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khusimun mubin. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalaqah qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalaqin alim. Alladhi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Ayat ke-77, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Ya, di sini Allah SWT sebagai kelanjutan dari kajian kita minggu lalu ya, ingat minggu lalu kita tutup dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan comfort ya, memberikan kenyamanan ya kepada Nabi Muhammad SAW, jangan bersedih ya, diberikan kenyamanan, jangan bersedih, sesungguhnya
jangan sedih ya, jangan di sini jangan membuat engkau sedih ucapan-ucapan mereka, karena ucapan-ucapan mereka ini pada tahun ke-10 risalah tersebut sudah cenderung menghina ya. Ya, jangan sedih kau Muhammad, sesungguhnya kami mengerti apa yang mereka rasakan dan yang mereka tampakkan. Nah, minggu lalu kita sampaikan bahwa memang ada sebetulnya orang-orang yang sebetulnya percaya pada, tapi karena takut posisinya di eh, masyarakat Makkah ini terganggu, mereka jadi ikut-ikutan mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Di samping orang-orang yang memang jelas-jelas mengolok-olok, ya mustahziun istilahnya, ada dalam surat Al-Baqarah juga ya. Nah, salah satu ciri khas Quran ini kan ayat sebelum ini tadinya Allah SWT berargumen ya, menceritakan bagaimana kaum Quraisy ini kepercayaannya itu sangat tidak masuk akal. Kemudian ciri khas Al-Quran ini seperti multitasking ya, langsung seperti berbicara kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang akan kita bahas kembali lagi kepada ajaran kepada kisah para kaum Quraisy yang kepercayaannya ini seperti tidak masuk akal, ya, tidak berdasar. Jadi Al-Quran ini memang cenderung cerita-ceritanya ini seperti orang yang bukan orang ya, maaf, seperti Allah ini dalam firman-Nya ini, firman Al-Quran ini seperti melihat dari atas memang ya, jadi high level view, bisa ke sini ke sana ke sini. Kalau dalam buku cerita yang dibuat oleh manusia cenderung sekuensial, berdasarkan waktu. Tapi kalau Al-Qur'an itu tidak berdasarkan waktu, kiri kanan, dan kadang-kadang pada saat berdalam waktu pun tidak detail waktu. Kalau manusia cenderung menceritakannya step by step, seperti kalau Allah SWT hanya yang penting-pentingnya saja. Ya, oke. Yang ceritanya seperti itu ya. Jadi yang penting-pentingnya untuk kita hayati ya. Kalau tidak, Al-Quran terlalu panjang dan tidak mungkin ada orang yang menghafal sekarang. Ya, karena pendek, singkat, padat, dan penuh dimensi, sekarang banyak yang hafal Al-Quran dan Al-Quran selalu terjaga. Ya, ayat ke-77 setelah itu yang kita bahas minggu lalu, Allah SWT kembali lagi kepada kaum Quraisy atau kaum yang pada masa sekarang ini kaum yang tidak percaya kepada agama ya, terlebih agama Islam ya. Awalam yaro insan ya, jadi apakah manusia ini tidak memperhatikan yaro ya, insanu anna, bahwasanya kami khalaqnahu, menciptakan kalian ya dari min nutfah ya, setetes mani ya, dalam bahasa Indonesia ini sperm drop dalam bahasa Inggris. Nah, sebetulnya nutfah ini memang di sini konteksnya setetes mani, dan lebih jelas lagi nutfah itu benar-benar setetes sedikit. Dan memang betul. Jadi kalau misalnya secara umum ya, tidak dalam membahas air manis, nutfah itu artinya setetes. Jadi kalau kita membalikan satu katakanlah botol, kemudian airnya habis, kemudian ada tetes-tetes yang sedikit-sedikit kecil-kecil, terakhir itulah nutfah. Sama seperti air mani juga. Mungkin hanya setitik yang kecil saja yang sebetulnya yang menjadikan kita. Yang lain bagi yang mempelajari biologi mengetahui ya, sperma itu munculnya banyak, tapi hanya mungkin satu dari berjuta-juta yang sebetulnya menjadi yang sebetulnya jadi di yang maksudnya yang tinggal di rahim ya, yang sampai ke rahim dan berkembang di rahim sebetulnya hanya satu dari berjuta-juta. Ini setetes mani. Tetapi dari hanya yang setetes dan sangat hina itu ya, faiza huwa khosim ya, oponen, musuh ya, mubin, benar-benar jelas, musuh yang jelas, musuh yang nyata. Jadi walaupun manusia ini asalnya dari setetes mani ya, kemudian hina pula, tapi setelah berkembang besar, tumbuh besar, menjadi sangat sombong. Ya, di sini Allah SWT mengingatkan, ingat asal muasal kamu. Ya, awalam yaro insan anna khalaqnahu min nutfah, kamu tidak ingat kami ciptakan kamu dari nutfah. Ya, kemudian sekarang kamu jadi sombong begini. Jadi bayangkan ya, Nabi Muhammad SAW di hadapan kaum Quraisy, misalnya di hadapan di sekitar Ka'bah, berbicara menyampaikan ini, hey, ini ayatnya langsung secara keras. Awalam kamu tidak melihat kamu asalnya dari nutfah, kok kamu sombong seperti ini? Ya. Wadoroba lana masalah wa nasiya khalqah. Nah, ini dia. Jadi ada salah seorang kaum Quraisy namanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini adalah majikannya Bilal, ya, majikannya Bilal.
Jadi dia ini sangat sombong. Kalau ada ibu bapak-bapak nonton film The Message ya, beliau menginjak-injak Bilal ya dengan batu yang sangat panas di gurun. Ya. Dan ini pada saat ini ceritanya menurut para mufasir, Umayyah bin Khalaf ini mengambil tulang belulang dari gurun, ya dari bawah tulang apapun, mengambil tulang belulang, kemudian diremas dengan tangannya, kemudian dilemparkan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian berkata ini, Mayyuhyil izoma wahya romim. Ya, siapa yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh seperti ini? Jadi Allah SWT di sini sampai dituliskan, ya menurut para mufasir ini adalah akibat kejadian tersebut. Jadi di sini wadoro balana, ya dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya dengan berkata, ya jadi tadi asal kejadiannya dia lupa dan dia ngomong apakah Allah Subhanahu Wa Taala mampu menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh begini? Allah Subhanahu Wa Taala tentu sangat ini merupakan sangat menghina, meringan Allah Subhanahu Wa Taala mampu membuat sesuatu, membuat manusia dari setetes air setetes air mani, ya mampu membuat benda-benda semesta yang sangat menakjubkan seperti matahari, bulan mampu. Kamu pikir tidak mampu menghidupkan tulang yang menurut Umayyah ini tulang ini sudah mati, bagaimana bisa hidup kembali? Kamu pun tadinya mati. Setetes bisa hidup ya dari mana dasarnya? Jadi bagaimana pola pemikiran kamu ini tidak berdasar sama sekali ya. Jadi dan kemudian Allah Subhanahu wa taala di sini menyampaikan qul, sampaikan ya Muhammad. Qul yuhyiha allazi ansha'aha ya. Jadi dia yang telah menghidupkan, Allah yuhyiha allazi ansha'aha. Ansha'aha ini Allah SWT tidak menggunakan khalaq tadi yang menciptakannya, khalaq. Tapi ansha'aha ini artinya sama sebetulnya, membuat tapi step by step. Ansha'aha atau kita growing up di sedikit demi sedikit ya, misalnya kita growing up tumbuh dari bayi kemudian kecil di jalan apa misalnya. Ini juga sama istilahnya ansha'aha. Jadi yang allazi ansha'aha yang menumbuhkan kamu sedikit demi sedikit dari tetes air mani, kemudian fasa-fasanya dalam rahim, kemudian jadi bayi, kemudian sedikit demi sedikit sampai sekarang ini, ansya'a awwala marrah, qul yuhyiha allazi ansya'a awwala marrah. Jadi apakah yang menciptakan kamu pertama kali? Ya. Katakan ya Muhammad, yang akan menghidupkan ialah Allah yang menciptakan kamu pertama kali. Wa huwa dan ia Allah bikulli khalqin alim. Dan dia saat mengetahui apa yang ada dalam penciptaannya, ya segala makhluk ya kita tidak tahu apa yang terjadi dalam akal kita ya kita tidak tahu apakah kita akan mati besok atau bagaimana kita tidak tahu ya banyak yang kita tidak tahu tapi kita so tahu padahal dari satu yang kita tahu mungkin sejuta yang kita tidak tahu dari 1000 yang kita ingat mungkin yang beribu-ribu yang kita lupa ya tapi kita sombong ya di sini Allah menyebutkan demikian kemudian dilanjutkan juga allazi ja'ala lakum ya dia ya yaitu Allah yang menjadikan untukmu min sajaril akhdari naron. Nah, ini mulai perumpamaan. Kalau tadi dari setetes air mani, kemudian Allah SWT sekarang bergerak ke pohon. Lihat katanya, pohon. Ibu-ibu, bapak-bapak pohon itu lembab kan? Hijau lembab, air ya. Tapi bagaimana pohon itu bisa jadi kalau sekarang mungkin kita tidak ingat ya, tapi karena kita mudah sekali mencari api. Kalau zaman dulu api itu dari batang pohon, digesek-gesekkan kemudian ada api. Termasuk kaum Quraisy, ya. Diingatkan lagi oleh Allah, "Hei, tidak ingatkah kamu batang pohon yang kamu gesek-gesekkan itu tadinya juga apa namanya? Lembab, berair, tapi setelah digesek-gesek menjadi api yang panas dan kering." Ya perumpamaan seperti jadi ini menggunakan retorik jadi perumpamaan ya selalu dari ujung ke ujung untuk menyampaikan poinnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami mampu, Allah mampu ya allazi ja'ala lakum min sajaril aqdara naron fa iza antum minhu tuqidun ya menyalakan kayu. Jadi menyalakan api dari kayu tersebut. Jadi diingatkan lagi. Kamu pikir jadi karena tadi itu, karena ada yang memberikan perumpamaan bahwa tulang tidak mampu hidup lagi, langsung keluar ini apa namanya argumen-argumennya.
Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal ard. Ya, nah di sini juga disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan heaven and earth, ya, langit dan bumi, ya, surga dan bumi, ya, menciptakan apakah ya kita sebutkan tadi matahari begitu besar dan begitu menakjubkan. Allah yang menciptakannya dan tunduk pada Allah, berputar sesuai orbitnya. Padahal apa yang ada di bumi ini yang tidak berasal dari matahari. Kalau tidak ada matahari, apakah kita bisa hidup? Matahari dengan sinarnya sampai di tadi pohon-pohon yang hijau itu. Fotosintesis jadi makanan, right? Jadi makanan, hewan bisa makan, kita bisa makan, dan begitu mengering jadi fosil, jadi minyak, ya, yang oleh industri minyak, misalnya di Kagari ini, ya, begitu menakjubkan. Ya, jadi awalaisa, dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan kembali yang serupa itu jasad mereka yang sudah hancur tadi karena Umayyah bin Khalaf tadi, ya, dan mungkin juga yang lain juga di kaum Quraisy mengolok-olok seperti itu, ya. Bala, ya tentu, ya, dan karena ini pertanyaannya pertanyaan retorik, ya, awalaisa ini retorik, jadi tidak meminta jawab, tentu mampu, ya, dan dia Maha Pencipta, bala wahwal khallaqul alim. Ya, dia Maha Pencipta dan Maha mengetahui segala sesuatunya. Mampu. Pertanyaan retorik, tidak perlu jawaban, ya. Kemudian innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dengan innama, ya. Jadi innama ini seperti apapun yang setelah itu hanya itu yang terjadi, ya. Jadi di sini digunakan kata innama ini maksudnya itu, apapun yang ini hanya yang seperti ini yang terjadi. Karena memang benar, kalau ini hanya perlu kun fayakun maka terjadilah. Ya, innama sesungguhnya urusannya apabila dia mengenai sesuatu dia hanya berkata jadilah, maka jadilah tersebut. Tidak lebih, tidak kurang. Ya, kun fayakun. Dengan demikian, fasubhanalladzi, subhana, kita pernah membahas kata subhana, ya, dalam bahasa Arab modern, sibaha ini berenang, ya, jadi cepat, ya, menghilang, pergi jauh dari kita. Dalam hal ini subhana ini artinya sangat jauh, transcendent dalam bahasa Inggris. Ya, di sini sebutnya glory, ya, bisa juga itu jadi transcendent, fasubhana ladzi, ya, transcendent is he atau glory be he alladzi biyadihi, ya, yang tangannya yang maksudnya ini bukan Allah punya tangannya, kita pernah membahasnya, tapi yang menciptakan, ya, dengan kekuasaan atas segala sesuatu dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, jadi ibu-ibu, bapak pemilihan Kagari, tidak salah surat Yasin ini lazim dibacakan pada saat kita mengunjungi orang atau keluarga yang salah seorang anggota keluarganya meninggal dunia. Insya Allah yang kita bacakan tersebut menjadikan pahala untuk yang meninggal tersebut, karena mungkin salah seorang dari keluarga yang tersebut adalah keluarganya yang soleh paling tidak, ya, karena ada orang yang tidak percaya gitu, ya, bahwa apa yang kita sampaikan ini bisa sampai kepada jasad tersebut, tidak apa, kalau tidak percaya tidak masalah karena ada pendapat lain, tapi yang paling penting untuk kita yang membacanya. Dalam konteks tersebut kita membaca surat Yasin, kalau kita memahami arti surat Yasin, bergetar hati kita. Kita kembali. Kita akan sama seperti orang yang kita bacakan Yasin tersebut. Kita akan meninggal dan kita akan kembali, dan apa yang kita perbuat akan dipertanggungjawabkan oleh kita. Demikian kajian surah Yasin. Kita tutup, ibu-ibu, bapak pengajian Kagari. Mohon maaf atas segala kesalahan. Yang benar hanya dari Allah, yang kesalahan hanya dari Irfan. Semua ini hanya untuk mengingatkan, terutama untuk Irfan sendiri, dan insya Allah bermanfaat bagi bapak-bapak ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.